Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan tak lupa kami juga sapa jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live di rumah kita masing-masing. Kami ucapkan selamat pagi juga dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, terlebih dahulu kita menyimak warta jemaat yang melayani minggu ini tanggal 6 September 2020. Pengkhotbah Bapak Pendeta Stefanus Singsing, liturgis Bapak Norman Sitio, organis Bu Yedis dan Saudari Yohan. Kolekte nanti akan dilayani oleh Bapak Hartono dan istri. Penyambut kita sudah disambut oleh tim gugus tugas COVID-19. Dan yang melayani minggu depan tanggal 13 September 2020, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bu Asmara Lihati, organis Bu Yelis, kolekte Bu Nunu Lia Indrayati dan Bu Sri Wahyuni, penyambut Saudara Lintong dan Bu Aci Kristina. Kami mengucapkan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kebaktian online akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan jemaat. Untuk beberapa waktu ke depan direncanakan akan dihentikan atau tetap berjalan. Ini kita lihat nanti seberapa banyak yang tetap mengikuti ibadah online ini. Apabila jumlahnya nanti terus menurun, kita akan hentikan ibadah online-nya, tetapi siaran tunda tetap akan kita lakukan. Agar kiranya kita semua agar dapat bisa memahami bahwa selama COVID ini berjalan, kita akan melakukan banyak hal, terutama juga evaluasi tentang bentuk dan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam gereja kita. Dan juga sehubungan dengan masih tingginya penyebaran COVID-19 di daerah kita, termasuk Tangerang Raya, karena PSBB terus juga ditetapkan oleh pemerintah daerah, karena masih tingginya penularan COVID-19. Untuk itu kami tetap menganjurkan jemaat sekalian, mari kita jaga bersama-sama kesehatan pribadi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dengan cara dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, tidak lupa kita menggunakan masker. Dan kita sering-sering mencuci tangan. Dan bila memang sangat dibutuhkan dan kita memiliki masker wajah juga layak kita pakai. Semakin banyak hal yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID ini akan semakin baik buat pribadi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dan kami sangat menekankan ini karena apa? Bisa saja nanti ibadah di dalam gereja juga bisa dihentikan atau dilarang oleh pemerintah apabila terjadi penularan COVID-19 ini di gereja-gereja. Nah, untuk itu kami mohon kerjasamanya. Di gereja kita ada tim gugus tugas COVID-19 yang tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga mengawasi dan mencatat setiap suhu jemaat yang hadir di gereja ini sebagai bukti bahwa gereja melaksanakan standar COVID-19 penanganannya. Karena apa? Kita di awal juga itu mendapat surat persetujuan dari tim gugus tugas Kecamatan Panongan di mana gereja kita berada, dan ini nanti kita juga harus melaporkan secara berkala. Dan apabila ada pemeriksaan data lengkap yang dimiliki oleh tim gugus tugas, ini juga menjadi acuan gereja ini boleh terus melaksanakan ibadah atau tidak. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan kerjasama dari jemaat sekalian, baik kita di dalam proses ibadah setiap minggunya ataupun kita di tempat tinggal kita masing-masing. Karena ini sangat menentukan keberlangsungan ibadah kita secara tatap muka di gereja, itu semua ditentukan oleh jemaat sekalian. Kami pengurus gereja dan juga tim gugus tugas hanya memfasilitasi dan mengajak kerjasama. Sekali lagi, hukumnya kita belum bisa melarang orang untuk tidak memakai masker, ya, tetapi lebihnya menganjurkan. Nah, di sini yang dituntut adalah kesadaran kita bersama. Untuk itu kami dari pengurus gereja dan juga tim gugus tugas menganjurkan dan mengajak kita bersama, mari kita jaga agar penyebaran COVID-19 ini tidak terjadi di gereja kita, jemaat kita, dan di lingkungan kita semua. Apabila di lingkungan kita ada yang terjangkit, agar kita bisa menjadi orang terdepan untuk mencegah penyebarannya. Kemudian berita persembahan kita bisa lihat di
warta persembahan minggu lalu tanggal 30 Agustus. Yang perlu kami tekankan di sini bagi yang nanti melayani kantong persembahan, kantong yang pertama atau persembahan pertama itu warna ungu untuk kas gereja, operasional gereja secara keseluruhan. Kantong kedua warna hitam itu untuk persembahan dana Natal, dan yang ketiga, kantong 3 adalah warna biru untuk ruang sekolah minggu. Agar kiranya ini bisa diketahui oleh jemaat sekalian, apabila kita mau memberikan ucapan syukur buat gereja dan operasional gereja, itu untuk kantong 1 warna ungu, kantong 2 apabila kita memberikan persembahan dana Natal, dan kantong ketiga warna biru untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Agar kiranya ini bisa diketahui kita semua. Dan juga ada persembahan ucapan syukur, saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi mohon koreksi apabila ada kesalahan penulisan nama. Dan terima kasih juga bagi jemaat yang sudah memberikan ucapan syukur untuk dana Natal dan juga untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Agar kiranya ini boleh berkenan di hati Tuhan dan persembahan ini boleh dipergunakan dan dikelola dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian warta jemaat yang kami boleh sampaikan. Kami ucapkan selamat berbakti. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita masuk di saat teduh. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Yesaya 8 ayat 13. Kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian untuk Tuhan dari buku pujian NKB nomor 212, bait yang pertama hingga bait yang ketiga.
bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepekan lamanya kepada kami masing-masing. Ada suka, ada duka, ada keberhasilan, ada kegagalan yang kami dapatkan selama 1 minggu ini. Kami yakinkan itu adalah proses kami dan Tuhan menuntut kami supaya kami tetap mengucap syukur dengan segala apa yang kami boleh terima. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kesehatan, bahkan terima kasih untuk keluarga dan sanak saudara yang ada pada kami saat ini, baik yang dekat maupun yang jauh daripada kami. Kasih Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Bapa dalam surga, padamu pada pagi hari ini, kami juga memohon untuk situasi yang memang masih berkepanjangan, pandemi COVID-19, mempengaruhi segala aktivitas kami, mempengaruhi segala kegiatan dan pola pikir kami. Tuhan, berilah kami kebijaksanaan, berilah kami kemampuan untuk boleh mengantisipasi, untuk boleh mengambil setiap keputusan-keputusan yang boleh membawa kebaikan bagi kami maupun bagi keluarga kami ataupun tempat kami boleh beraktivitas dan tempat tinggal. Bapa dalam surga, kami juga memohon supaya Engkau memberkati dan menguasai pemerintahan kami yang saat ini, yang terus berupaya untuk menanggulangi agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan. Untuk itu pemerintahan yang ada pada saat ini, dari yang paling tinggi sampai yang paling terendah sekalipun, Kau berkati mereka, berikan mereka kemampuan, terlebih kesehatan dari Tuhan bersama dengan mereka. Terlebih para medis dan aparat negara yang terus berjuang, Engkau berikan kemampuan kepada mereka, Engkau berikan kesabaran dan kebijakan, supaya tugas yang boleh mereka emban boleh berhasil dengan baik. Kami, masyarakat, biarlah kami boleh memahami posisi kami masing-masing, biarlah kami boleh mematuhi segala apa yang diperintahkan pemerintah kepada kami, yang memang tujuannya untuk keselamatan kami juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami membawa gereja kami dengan segala program yang ada pada saat ini. Kami mohon kepadamu supaya Tuhan yang tuntun para pengurus, terlebih Bapak Gembala kami, supaya program-program yang ada pada gereja kami ini boleh berjalan dengan baik. Apapun yang menjadi hambatan atau kendala, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun dan mengarahkan kami supaya program ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ibadat kami yang penuh dengan kesederhanaan ini, biarlah kiranya boleh berkenan kehadirat-Mu. Terlebih untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini, baik yang sedang dalam pemulihan, baik yang sedang dalam pergumulan, Tuhan Kau hadir bagi mereka, Kau ada di tengah-tengah mereka menjadi jawaban untuk setiap apa yang mereka gumulkan. Secara khusus Ibu kami, Ibu Yeni, yang terus dalam proses pemulihan, kami membawa ke dalam tangan-Mu yang Maha Kudus itu Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan nyata untuk Ibu kami ini, juga nyata bagi kami semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Bapa. Ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami, yang hanya kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian kembali dari NKB 208, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Aku
Firman Tuhan pada pagi hari ini kita semua terambil dari Mazmur 56 bait atau ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 14. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon terbantin yang jauh, Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang-orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kutaruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kita sambut dengan pujian hormat diberi. Sebelum firman Tuhan, kita akan pujikan dari NKB 188 bait yang pertama hingga bait yang ketiga.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Jikalau Engkau berjanji bahwa setiap langkah kehidupan kami, Engkau memimpin. Oleh sebab itu, kami tidak takut dan kami tidak khawatir. Karena tangan, kuasa, dan kasih-Mu senantiasa menuntun akan kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah. Memuji kemuliaan-Mu, kami boleh bersama-sama boleh merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami melalui kebenaran firman-Mu, kembali boleh menguatkan akan iman kami, membuat kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini, sehingga hidup ini boleh menyenangkan, boleh memuliakan, dan boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa, berserah, bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka, walaupun kita tidak bisa saling bersentuhan. Ya, saya sungguh senang bisa melihat wajah-wajah saudara secara langsung. Ya, kalau di Pluit kita masih tidak bisa bertatap muka seperti sekarang ini. Kita masih melakukan live streaming. Oleh sebab itu, betapa bahagianya kita kalau kita hari ini masih bisa bertatap muka, masih bisa berbicara walaupun ada tanpa sentuhan. Inilah kasih dan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan kita, saya ambil di dalam Mazmur 56 ayat yang pertama sampai 14. Di dalam perikop ini temanya sudah sangat jelas, yaitu kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesusahan kita hari ini mungkin tidak sama apa yang dialami oleh Daud pada masa itu. Tetapi yang namanya susah, saya yakin kondisinya pasti akan sama. Kita akan merasakan betapa tertekannya hidup ini. Kita akan merasakan betapa sulitnya hidup ini. Karena apa? Karena kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas seperti waktu normal. Oleh sebab itu, apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita dalam hidup ini menghadapi kesusahan? Saudara, di ayat yang pertama, di dalam bagian ini dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, Miktan dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Ayat pertama ini sudah memberitahukan kepada kita bagaimana kondisi Daud pada waktu itu. Jelas di dalam bagian akhir dikatakan ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Artinya ketika pujian ini, puisi ini ditulis, dikumandangkan, Daud ini sedang berada di tangan Goliat. Di tangan orang Gad. Dan kemudian melalui isi pujian di dalam Mazmur ini kita bisa melihat bagaimana kesusahan Daud pada waktu itu. Mau ke depan, bahaya. Mau ke belakang, juga bahaya. Mau ke samping kiri, bahaya. Samping kanan, bahaya. Kalau saudara masih ingat bahwa Daud ini mengalahkan Goliat, pahlawan Filistin pada waktu itu. Dan di dalam bagian ini adalah pada saat Daud sedang mengembala, pergi meninggalkan Saul yang sedang mengejar dia, yang berusaha untuk membunuh dia. Karena apa? Karena pujiannya ketika dia perang melawan Goliat, ulang itu pujiannya sangat luar biasa, mengagungkan Daud. Sehingga Saul merasa tersinggung, berusaha untuk membunuhnya. Maka larilah Daud. Daud tidak menyadari ketika dia lari,
ternyata orang Filistin juga sedang mengamati dia secara mendapat kesempatan bagaimana menangkapnya. Dan akhirnya di dalam bagian ayat pertama ini dikatakan ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Artinya setelah Daud sampai di Gad, dia ditangkap. Luar biasa kalau kita merenungkan di dalam bagian firman Tuhan ini. Apa yang menjadi kesusahan Daud pada waktu itu? Nah, kita bisa lihat di ayat yang kedua, ayat ketiga, ayat keenam, ayat ketujuh. Itu lukisan-lukisan kata-kata puisi yang keluar daripada pujian ini. Saya rasakan, waduh, ini Daud ini sangat luar biasa susahnya. Ya, sangat susahnya. Ayat kedua dikatakan, orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Saudara pernah merasakan terhimpitnya hidup ini? Saya yakin di antara kita pernah merasakan. Kalau yang namanya sudah terhimpit ya di dalam suatu kondisi, itu rasanya sangat sulit. Ya, mau bergerak ini sana salah, bergerak sini salah, karena susah. Nah, di dalam bagian ini dilukiskan dia itu seperti diinjak-injak. Walaupun memang tidak benar diinjak, tapi rasanya itu tekanannya itu sangat luar biasa sekali. Kemudian apa? Diulangin lagi di ayat ketiga. Dikatakan apa? Seteru-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Diulangi lagi, artinya apa? Artinya memang ini sebuah kondisi keadaan yang sangat sulit yang dihadapi. Nah, di awal saya katakan bahwa ada Saul yang juga mengejar dia, ada orang Filistin yang memusuhi dia. Rasanya dia ini tidak ada tempat di dalam dunia ini. Ayat ke-6, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Ayat ke-7, disitu dikatakan menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkah-langkahku, ingin mencabut nyawaku. Saya pikir ini satu kondisi, satu suasana susah yang sangat luar biasa. Kalau kita pergi ke mall, kita diikuti, kita diintip, ya kan? Bahkan kita ke WC, kita selalu diikuti. Kayaknya setiap langkah kita itu dipantau, itu kayaknya sangat susah sekali. Kita bukan orang jahat, ya kan? Tapi kita ini seakan-akan tidak leluasa bergerak. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini, baik di mana saja, kalau dipasang CCTV, sepertinya aman, enak, ya kan? Tetapi secara tidak langsung gerak-gerik kita ini sedang diperhatikan. Kita orang baik, kita orang jahat, kita diperhatikan. Maka jangan jadi orang jahat, jadi orang baik. Biar diaman-amati, tidak ada masalah. Ya, kecuali kita orang jahat, kalau sudah diamati, terekam dengan CCTV, kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kondisi Daud pada waktu itu seperti itu. Dia tidak leluasa bergerak. Dia tidak leluasa mencari tempat yang aman. Susah hidupnya. Tertekan jiwanya. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak bisa membebaskan akan hidupnya, yaitu orang-orang yang mengejar dia, mencabut nyawanya. Bapak Ibu, nah di tengah-tengah kondisi yang demikianlah ini, kita juga melihat selain dia berdoa, memuji, mengeluh kepada Tuhan akan kondisinya, tapi dia tidak lupa kepada Allah. Di ayat ke-10, firman Tuhan katakan demikian. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak aku. Artinya ketika Daud itu di dalam ketertekanan dia, di dalam tidak keleluasaannya, di dalam segala hal-hal yang membuat dia rasa tidak bisa menikmati hidup ini dengan baik, ternyata di satu sisi
dia tetap berdoa dan mengandalkan Allah dalam hidupnya. Maka ketika ia berkata, kasihanilah aku, orang-orang ini menginjak-injak, mengamati-amati, ingin mencabut nyawaku, tetapi di satu sisi ada satu positif di dalam dirinya. Dia mengatakan, maka musuhku akan mundur. Pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak aku. Artinya apa? Artinya Daud bukan hanya terfokus akan persoalan, permasalahan yang dihadapi pada waktu itu. Dia tidak hanya mengasihani akan dirinya. Aduh, orang ini kok mau mengamati-amatiku. Aduh, bagaimana rasanya sakit ini. Aduh, bagaimana mereka ingin mencabut nyawaku. Dia tidak terfokus pada hal-hal yang demikian. Tetapi di satu sisi ia merasakan tertekanannya hidup ini. Tapi di sisi lain, dia juga fokus kepada Tuhan. Fokus apa yang harus ia lakukan. Maka tercetuslah. Mengatakan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak aku. Beberapa waktu yang lalu kan kita tahu, Bapak Gembala kita, Pak Yudas sedang sakit, ya kan? Sampai tidak bisa berjalan, berdiri, harus tongkat. Kebetulan Pak Yudas hari ada di sini, bukan berarti saya memuji dia. Tapi ini satu contoh yang baik. Kadang-kadang kita melihat Bapak ini sudah sakit, sudah sangat susah, tapi masih mau melayani Tuhan. Masih mau berkhotbah. Kadang-kadang hati kita ini apa? Jengkel, ini Bapak ini gimana sih? Ya kan? Tapi di satu sisi kita lihat Pak Yudas ini tidak fokus hanya kepada rasa sakitnya, tetapi yang ada adalah harus melakukan sesuatu. Tidak terfokus pada sakit. Nah, ini penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa susah, kalau kita hanya merasakan, aduh, kasihan, aduh, saudara, kita akan merasakan tidak berdaya. Justru ketika kita merasa hidup ini tertekan, susah, kita harus bangkit, harus memiliki semangat. Yaitu apa? Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Minggu yang lalu Pak Yudas sudah mengkhotbahkan dari kitab Yefanya, menyembah Allah yang benar. Kita hari ini menyembah Allah yang benar. Daud menyembah Allah yang benar. Maka ketika dia merasa terjepit, terhimpit, masih ada kata, ada ucapan yang sangat luar biasa yang keluar daripada mulutnya. Ketika ia berseru, maka kesusahannya Tuhan yang akan menyelesaikan. Karena Allah memihak kepadanya. Berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita susah, ketika kita merasa hidup itu terjepit, mari jangan lupakan Allah kita yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang mendengar, maka berdoa. Andalkan dia dalam hidup kita. Kemudian kalau kita lihat kembali ke atasnya, ayat 4 dan ayat 5, di situ dikatakan apa? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya, ketika kita sudah mulai bisa berdoa mengandalkan akan Allah, itu secara tidak langsung akan menumbuhkan iman kita kepada Allah. Dan dalam kondisi yang tidak baik pun, akhirnya kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah yang Daud memberikan contoh ketika kita membaca Mazmur 56 ini. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Itu diulang kembali penekanannya, yaitu di ayat 11 dan 12. Artinya penting di dalam hidup.
penting apa yang harus dilakukan di dalam kondisi yang demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini mungkin kita tidak dikejar orang, ya kan, mau dibunuh, ataupun merasa orang-orang yang sangat ingin menjatuhkan kita, tidak. Sedangkan masa-masa ini kita memang merasa susah. Susahnya apa, Saudara? Karena COVID-19 ini apa? Tidak mau pergi-pergi. Waktu ketika COVID-19 ini mulai mewabah, mulai begitu ganas, mendunia, semuanya negara mengalami akan hal ini, saya akhirnya terpikir, biasanya ada beberapa gereja yang mendapat penglihatan, kok masalah COVID ini tidak dapat melihat, tidak ada pemberitahuan. Mana orang-orang yang sudah suka melihat-lihat itu, yang sudah suka menceritakan hal-hal yang bernubuat sebelum sesuatu terjadi. Kok COVID ini terlewat oleh mereka? Nah, ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Masalah COVID ini ternyata mewabah mulai bulan 2 kalau tidak salah, ya kan? Sampai hari ini. Kita susah. Kita mau berkumpul tidak leluasa. Kita mau belanja tidak leluasa. Kita mau bekerja merasa was-was. Ya, semua kegiatan kita di rumah kita lakukan dengan was-was. Sepertinya nggak ada tempat yang aman buat kita hari ini. Di sana susah, di sini susah. Kemana-mana susah. Selain mari kita teladani sikap daripada Daud pada waktu itu. Di dalam keadaan yang demikian itulah, ia tetap berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, imannya tetap bertumbuh. Dan akhirnya kita bisa melihat pengakuan akhirnya. Nasarku kepadamu, ya Tuhan, akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar. Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung, maka aku beroleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kemuliaan. Artinya, di satu sisi ketika kita mengalami kondisi yang susah dan Tuhan menolong kita, sekali lagi, jangan melupakan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Seperti Mazmur 55 ayat 23 di sini katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, Dia dibiarkannya orang benar itu goyah. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari dalam keadaan kondisi apapun, susah senang, mari kita jangan melupakan Tuhan, berdoa bersandar. Jagalah iman kita, karena Tuhan pasti akan menolong. Tuhan punya waktu di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang bisa kami andalkan di dalam hidup ini. Tuhan, ajarkan kami jangan hanya fokus terhadap problema yang kami hadapi pada saat ini, tetapi ada hal-hal positif, ada hal-hal yang lain yang bisa kami lakukan. Paling tidak kami harus tetap setia mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena apa? Karena Engkau sudah berjanji, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan memelihara kami dan tidak akan membiarkan kami. Kami bersyukur, kami punya tokoh seorang Daud yang luar biasa. Ketika bahaya mengancam dia, dia memiliki sikap hidup yang begitu baik. Tuhan, tolonglah kami, sertai pimpinlah hidup kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Kami berdoa, berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mengakhiri ibadah kita bersama-sama naikkan pujian 204. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini.
bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tok Solo. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu dan matamu kepada Tuhan dan pandanglah Dia dan terimalah berkat-Nya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.